Halo dan selamat datang kembali. Sangat senang Anda bisa meluangkan waktu bersama kami hari ini. Jika Anda seperti saya, orang yang selalu haus akan pengetahuan baru dan pengen tahu bagaimana dunia ini benar-benar bekerja di balik layar, tapi benci tenggelam dalam lautan informasi yang membosankan, nah Anda berada di tempat yang tepat. Betul sekali. Hari ini kita punya sebuah sesi eksplorasi mendalam yang luar biasa menarik. Kita akan membedah sebuah sumber materi yang sangat memikat, yaitu artikel dari Fraud Magazine, terbitan Mei 2020. Penulisnya Robert R. Richman. Artikel yang sangat membuka mata ya. Sangat membuka mata. Misi diskusi kita hari ini adalah mengupas tuntas bagaimana ledakan penggunaan telemedicine atau pengobatan jarak jauh selama masa pandemi COVID-19. Di satu sisi, teknologi ini menyelamatkan nyawa dan menopang sistem medis kita yang nyaris runtuh saat itu, tapi di sisi lain, ia membuka, bisa dibilang, kotak Pandora bagi penipuan layanan kesehatan berskala masif. Skalanya ini mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Dan konteks kerugian secara keseluruhan ini seringkali tidak tertanggap oleh radar masyarakat umum. Benar. Yang menarik di sini adalah angkanya. Jika kita mengacu pada data dari Coalition Against Insurance Fraud, kerugian akibat penipuan asuransi di Amerika Serikat saja secara konservatif menyentuh angka 80 miliar dolar per tahun. Wow, 80 miliar. Itu baru konservatifnya. Bahkan National Healthcare Anti-Fraud Association mengestimasi angka kerugian sebenarnya bisa menembus 300 miliar dolar setiap tahunnya. 300 miliar dolar setiap tahun. Itu gila sih. Sangat gila. Inovasi teknologi itu kan selalu datang dengan dua sisi mata uang. Dia memecahkan hambatan geografis dan aksesibilitas di tengah karantina wilayah. Tapi bersamaan dengan itu, ia menyuguhkan celah kriminalitas baru. Celah yang gagal diantisipasi oleh kerangka regulasi konvensional kita. Oke, mari kita bedah ini. Waktu saya membaca materi persiapan untuk diskusi kita hari ini, ada satu angka spesifik yang membuat saya benar-benar terhenti. Saya sampai melotot ke arah layar. Kasus tahun 2019 itu ya? Iya betul. Kita di sini kan tidak sedang membicarakan dokter yang nggak sengaja salah memasukkan kode tagihan atau pencurian kecil-kecilan. Artikel ini membongkar sebuah skema penipuan suap atau kickback Medicare yang terungkap pada April 2019. Nilainya 1,2 miliar dolar. Angka yang luar biasa besar untuk satu jaringan. Kalau dirupiahkan itu belasan triliun rupiah loh. Melibatkan 24 terdakwa. Dan yang paling gila, ini dijalankan oleh sebuah jaringan telemarketing internasional yang beroperasi dari Filipina hingga Amerika Latin. Target mereka secara khusus adalah para lansia di Amerika Serikat. Tunggu dulu, bagaimana ceritanya sebuah call center di negara lain bisa membobol sistem asuransi kesehatan pemerintah Amerika sebesar itu? Disitulah letak kejeniusan sekaligus kejahatannya. Mereka tidak menyerang sistem komputer Medicare secara langsung layaknya peretas di film-film aksi. Oke. Mereka menyerang celah manusianya. Mari kita bedah rantai operasinya selangkah demi selangkah. Semuanya dimulai dari call center internasional ini, entah di Filipina atau Amerika Latin. Kenapa harus di negara-negara itu? Karena biaya operasionalnya murah. Dan awalnya, mereka merasa aman dari yurisdiksi penegak hukum Amerika. Nah, para telemarketer ini dibekali skrip percakapan yang sangat meyakinkan. Mereka menelpon ratusan ribu lansia di AS, kelompok yang paling rentan, lalu menawarkan peralatan medis gratis, kayak penyangga punggung atau penyangga lutut. Dengan iming-iming gratis ya? Betul, dengan embel-embel, ini sudah dijamin akan dibayar penuh oleh Medicare. Jadi mereka memancing lansia ini agar mau menerima alatnya, terus baru meminta data pribadi mereka? Tepat sekali. Begitu lansia tersebut setuju dan memberikan nomor identitas Medicare mereka, call center ini sama sekali tidak memproduksi alat medis apapun. Mereka mengemas data pasien ini, yang kita sebut sebagai leads atau prospek, dan menjualnya ke perusahaan-perusahaan suplai medis. Atau dikenal dengan DME companies, Durable Medical Equipment. Oh, saya mulai paham polanya. Nah, perusahaan suplai medis ini butuh satu hal krusial agar bisa menagih ke Medicare, yaitu resep sah dari seorang dokter. Disinilah perusahaan telemedicine nakal masuk ke dalam pusaran. Sebagai jembatan legitimasinya? Benar, perusahaan suplai medis akan membayar sejumlah komisi atau suap ilegal kepada jaringan telemedicine ini untuk mendapatkan persetujuan dokter. Dokter-dokter yang dipekerjakan oleh jaringan ini kemudian akan menandatangani resep-resep tersebut. Seringkali tanpa pernah melihat pasiennya sama sekali. Cuma tanda tangan buta.
Atau paling banter hanya melakukan percakapan telepon berdurasi 2 menit yang sama sekali tidak memenuhi standar diagnostik medis. Gila. Jadi aliran uangnya itu, tagihan raksasa dikirim ke asuransi pemerintah, cair ke perusahaan suplai medis, terus uangnya dipotong untuk menyuap dokter dan jaringan telemedicine, terus dipotong lagi untuk membayar call center pencuri data di Filipina tadi. Sebuah rantai makanan kriminal yang sempurna. Ini pada dasarnya adalah sebuah perusahaan multinasional yang produk utamanya adalah eksploitasi dan resep palsu. Dan ingat, ini terjadi pada tahun 2019, sebelum pandemi memukul kita secara global. Sistemnya sudah mulai retak, dan jaringan kriminal internasional sudah menyadari betapa menggiurkannya celah dalam konsultasi jarak jauh ini. Itu sejarah kelamnya yang modern ya. Tapi sebelum kita melompat ke bagaimana pandemi membuat situasi ini meledak ribuan kali lipat, kita harus melihat akar teknologinya dulu. Saya tidak percaya dengan apa yang saya temukan. Jika saya tanya kepada Anda yang sedang mendengarkan eksplorasi kita saat ini, kapan telemedicine pertama kali ditemukan? Anda mungkin akan menebak era Skype di awal 2000-an. Atau mungkin era 90-an saat internet mulai masuk rumah. Kebanyakan orang pasti menebak dekade itu. Iya kan? Tapi mari kita mundur jauh ke tahun 1925. Ada seorang penemu dan penerbit majalah Science and Invention bernama Hugo Gernsback. Dia mempublikasikan ide tentang alat fiksi yang dia sebut teledaktil. Teledaktil. Ya, dari bahasa Yunani, tele artinya jauh dan daktil artinya jari. Gernsback membayangkan di masa depan, dokter bisa melihat pasien lewat layar televisi. Yang tahun 1925 saja belum ada di rumah-rumah, lalu menggunakan semacam lengan mekanik yang dihubungkan dengan kabel untuk, saya kutip ya, merasakan tubuh pasien dari jarak jauh. Dia memprediksi 50 tahun dari saat itu, dokter tidak akan lagi mengunjungi pasien di rumah. Prediksi yang luar biasa presisi untuk ukuran tahun 1925. Kayak dia udah melihat virtual reality masa kini. Betul, sangat menyerupai konsep virtual reality dan robotika bedah jarak jauh yang kita miliki saat ini. Namun, jika kita ingin melihat kapan transisi dari fiksi ilmiah ke aplikasi medis di dunia nyata ini benar-benar terjadi, kita harus melompat ke tahun 1967. Ada apa di tahun itu? Ada sebuah anekdot menarik dari Massachusetts General Hospital atau MGH. Saat itu ada seorang dokter bernama Dr. Ken Bird yang menjabat sebagai direktur medis di klinik Bandara Logan. Beliau ini sangat frustasi karena sering terjebak kemacetan lalu lintas Boston. Macet di mana-mana jadi masalah ya. Ya, dia membuang waktu 1 jam hanya untuk menempuh jarak 3,5 mil antara rumah sakit dan bandara. Nah, didorong oleh rasa frustasi murni terhadap inefisiensi ini, Dr. Bird mengusulkan untuk memasang sistem kamera televisi sirkuit tertutup di kedua lokasi. Tujuannya agar ia bisa memeriksa pasien di bandara tanpa harus meninggalkan rumah sakit. Dan bagian paling lucunya buat saya adalah respons dari muridnya sendiri, Dr. J. Sanders. Iya, reaksi Dr. Sanders sangat epik. Ketika mendengar ide tersebut, Dr. Sanders mudah berpikir, ini adalah ide paling bodoh yang pernah saya dengar. Tapi tebak apa yang terjadi? Dr. Sanders justru menghabiskan seluruh sisa karir profesionalnya untuk menyempurnakan ide bodoh tersebut. Sangat ironis ya. Sampai-sampai ia akhirnya menjabat sebagai Presiden American Telemedicine Group. Garis pemisah antara ide gila dan inovasi revolusioner ternyata setipis itu. Memang seringkali begitu. Namun, meski secara medis teknologinya mulai berkembang, penerimaan dari sisi regulasi dan asuransi berjalan sangat lambat, Bak Siput. Seperti biasa, regulasi selalu tertinggal. Selalu, program asuransi kesehatan pemerintah AS, Medicare, baru bersedia menanggung atau mengganti biaya layanan telemedicine pada tahun 1997. Itu pun dengan batasan yurisdiksi yang luar biasa ketat. Ketatnya seperti apa? Layanan ini secara eksklusif hanya diperbolehkan untuk pasien yang tinggal di komunitas pedesaan, terpencil, di mana akses fisik ke dokter spesialis benar-benar tidak tersedia. Oke, sejarahnya sangat panjang dan penuh ironi. Tapi sebelum kita membahas bagaimana sistem ini akhirnya disalahgunakan habis-habisan saat COVID-19 menyerang, kita harus menyamakan frekuensi dulu nih soal terminologi. Ini penting agar tidak membingungkan. Karena jujur saja, saya sendiri seringkali bingung baca berita. Apa sebenarnya perbedaan antara telehealth dan telemedicine? Media sering memakainya bergantian. Bisa tolong dijernihkan? Tentu, sangat wajar jika Anda bingung, karena definisinya sering dikaburkan. Namun dalam konteks regulasi dan audit penipuan, pemisahan ini sangat fundamental.
Telehealth adalah istilah payung. Istilah payung, oke. Ya, ruang lingkupnya sangat luas. Ia mencakup hal-hal administratif medis via email, pengingat jadwal minum obat lewat SMS, hingga pengiriman riwayat kesehatan yang direkam sebelumnya. Seperti apa contohnya? Seperti foto ronsen yang dikirim ke dokter spesialis untuk dianalisis keesokan harinya. Ini disebut metode store and forward. Bahkan perangkat pemantau jarak jauh masuk ke dalam kategori ini. Oh, jadi kalau saya memakai smartwatch yang bisa mendeteksi ritme jantung yang tidak beraturan, lalu aplikasinya mengirimkan laporan PDF ke dokter saya, itu dihitung sebagai telehealth. Tepat sekali. Itu telehealth. Di sisi lain, telemedicine memiliki definisi yang jauh lebih sempit dan spesifik. Jadi lebih ketat ya? Sangat ketat. Telemedicine merujuk secara eksklusif pada layanan klinis nyata, yakni komunikasi interaktif dua arah yang terjadi secara real-time atau langsung antara pasien dan dokter. Bayangkan Anda sedang melakukan panggilan video interaktif untuk mendiagnosis penyakit. Berarti harus live? Harus live, dan platform yang digunakan harus mematuhi standar keamanan kerahasiaan medis yang sangat ketat, yang di AS dikenal dengan regulasi HIPAA. Karena sifatnya yang mensimulasikan kunjungan tatap muka secara langsung, penipuan pada telemedicine ini sebenarnya secara teori seharusnya lebih mudah dideteksi oleh sistem audit asuransi. Kenapa lebih mudah dideteksi? Karena ada batasan durasi waktu dan kode prosedur yang sangat spesifik yang diklaimkan. Saya paham sekarang. Telehealth itu ibarat seluruh alam semesta kesehatan digital. Dan telemedicine itu cuma salah satu planet spesifik di dalamnya tempat konsultasi tatap muka virtual terjadi. Sangat jelas. Nah, sekarang kita masuk ke momen krusialnya. Tanggal di mana seluruh dunia seakan berhenti berputar. Pandemi COVID-19. Masa yang mengubah segalanya. Bagaimana sebuah krisis kesehatan global bisa membuka pintu selebar-lebarnya bagi para penipu ini? Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, mari kita lihat respons pemerintah pada 13 Maret 2020. Amerika Serikat secara resmi mendeklarasikan status darurat nasional. Untuk meredam penyebaran virus, orang harus tetap di rumah, tetapi mereka tetap butuh akses ke dokter. Ya, sakit kan tidak bisa ditunda. Betul, maka Centers for Medicare and Medicaid Services atau CMS ini, badan pemerintah yang mengelola asuransi kesehatan publik, merilis apa yang disebut sebagai Waiver 1135. Ini adalah sebuah kebijakan sapu jagat yang melonggarkan puluhan aturan medis secara instan. Pelonggaran seperti apa yang kita bicarakan di sini? Tiba-tiba, syarat bahwa pasien harus tinggal di daerah pedesaan dihapus sepenuhnya. Pasien diizinkan menerima layanan konsultasi langsung dari sofa ruang tamu mereka. Dokter diperbolehkan memeriksa pasien melintasi batas negara bagian yang sebelumnya sangat dilarang. Dan yang paling fatal dari perspektif keamanan sistem tagihan, Apa itu? CMS menghapus aturan bahwa pasien harus memiliki riwayat hubungan sebelumnya dengan dokter yang merawat. Tunggu, maksudnya bebas pilih dokter mana saja? Anda bisa diperiksa oleh dokter antah-berantah yang baru pertama kali mendengar nama Anda hari itu juga. Wow! Jadi, tiba-tiba siapa saja bisa menelpon praktisi medis di ujung benua lain tanpa pernah menginjakan kaki di klinik mereka sebelumnya, dan tagihannya dianggap sah. Sepenuhnya sah di mata sistem asuransi saat itu. Coba bayangin, mari kita posisikan diri kita dari kacamata penyedia layanan kesehatan saat itu. Coba lihat dari sudut pandang seorang chiropraktor, terapis fisik, atau dokter gigi. Tiba-tiba pemerintah mengumumkan lockdown. Klinik Anda disegel dengan garis dilarang masuk, pasien yang biasanya antre di ruang tunggu menghilang dalam semalam. Pemasukan langsung terhenti. Pemasukan terjun bebas ke angka 0. Tetapi di sisi lain meja, tumpukan tagihan cicilan alat medis, uang sewa gedung klinik, dan gaji staf administrasi Anda tetap harus dibayar tepat waktu. Tekanan finansialnya pasti membuat siapapun tidak bisa tidur. Analisis psikologis yang baru saja Anda jabarkan adalah pintu masuk yang sempurna untuk memahami apa yang oleh para kriminolog dan auditor disebut sebagai segitiga penipuan atau fraud triangle. Segitiga penipuan. Bagaimana konsepnya itu? Konsep ini menjelaskan bahwa manusia biasa bukan sindikat kriminal profesional ya, melainkan profesional kerah putih yang sebelumnya taat hukum bisa tergelincir melakukan kecurangan ketika 3 elemen spesifik bertemu secara bersamaan. Apa saja 3 elemen itu? Tekanan, rasionalisasi, dan peluang. Oke, tekanannya sangat jelas ya. Ancaman kebangkrutan karena klinik ditutup. Lalu bagaimana dengan rasionalisasi? Sederhananya begini. Apakah rasionalisasi itu mirip dengan psikologi ketika kita melihat kotak ballpoint di kantor, lalu kita mikir,
gaji saya bulan ini tidak naik, perusahaan sudah untung miliaran, jadi bawa pulang 3 ballpoint buat anak di rumah tidak akan menyakiti siapa-siapa. Analogi yang sangat brilian. Itulah esensi persis dari rasionalisasi. Penyedia layanan kesehatan yang sedang terhimpit hutang ini mulai membenarkan tindakan melanggar hukum di kepala mereka sendiri. Mereka mungkin berkata pada diri sendiri, saya sudah membayar premi asuransi praktik yang sangat mahal selama 15 tahun tanpa pernah mengklaim. Perusahaan asuransi raksasa itu sudah meraup untung triliunan dari kita. Jadi mereka merasa berhak mengambil kembali uang itu. Iya, pikiran mereka adalah, saya hanya mengambil sedikit dari wadah yang sangat besar untuk menyelamatkan staf saya dari PHK. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai pencuri, melainkan sebagai korban dari sistem yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Masuk akal secara psikologis. Dan kemudian, masuklah elemen ketiga, peluang. Tepat. Peluangnya adalah waiver 1135 dari CMS tadi. Aturan yang longgar membuat mereka merasa tidak ada yang mengawasi. Lalu, di lapangan, bagaimana mereka mengeksekusi ini? Karena dari artikel ini saya menemukan 2 modus operandi yang bikin saya geleng-geleng kepala. Mari kita bahas yang pertama, kunjungan hantu atau phantom visits. Phantom visits ini adalah manifestasi paling dasar dari penipuan era pandemi. Sebelum pandemi, jika Anda ingin menagih asuransi untuk kunjungan pasien, asuransi berasumsi bahwa ada catatan fisik. Pasien memutar knop pintu klinik Anda, duduk di ruang tunggu, dan mungkin menandatangani formulir kehadiran fisik. Ada bukti fisiknya? Betul. Dengan telemedicine yang dilonggarkan, pembuktian kehadiran fisik itu lenyap. Penyedia layanan nakal dengan mudah memalsukan catatan log virtual dan menagih biaya asuransi untuk sesi konsultasi jarak jauh yang kenyataannya tidak pernah terjadi sama sekali. Tapi tunggu, asuransi kan pasti akan menyadari kalau ada seorang dokter yang tiba-tiba menagih 500 kunjungan hantu dalam sehari, bukan? Tentu, ada anomali data yang bisa dideteksi. Makanya, modus kedua ini yang menurut saya adalah tambang emas sesungguhnya bagi mereka. Ini berpusat pada apa yang kita sebut di awal tadi, DME, peralatan medis tahan lama. Mari kita kembali ke contoh chiropraktor atau terapis fisik tadi. Profesi mereka ini 100% bergantung pada manipulasi sendi dan sentuhan otot secara langsung. Benar, perawatan fisik. Mereka kan tidak bisa melakukan pijat jaringan dalam lewat layar Zoom, lalu bagaimana mereka bisa menagih asuransi dari sesi telemedicine? Mereka merancang sebuah ilusi medis. Terapis ini akan melakukan sesi video telemedicine yang sangat singkat dengan pasien, mungkin hanya beberapa menit basa-basi tentang keluhan sakit punggung. Mereka kemudian menagih asuransi menggunakan kode yang disebut evaluasi dan manajemen. Hanya untuk ngobrol sebentar? Iya, karena mereka sadar tidak bisa menagih biaya untuk terapi fisik yang tidak pernah mereka lakukan, mereka mengubah strategi. Mereka meresepkan peralatan DME. Mereka merekomendasikan alat penyangga punggung atau keras serviks yang sama sekali tidak diperlukan oleh pasien tersebut, namun diklaim sebagai solusi atas evaluasi virtual yang baru saja dilakukan. Dan ini bagian dari artikel yang benar-benar membuat saya muak. Penulis menceritakan satu kasus nyata di mana penyedia layanan dengan sengaja memasukkan kode tagihan ke Medicare untuk sebuah alat penyangga punggung bawah yang sangat spesifik, mahal, dan kompleks. Sesuatu yang seharusnya digunakan untuk pemulihan cedera tulang belakang yang serius. Harga klaimnya pasti sangat tinggi. Sangat tinggi. Tapi tahukah Anda apa paket yang akhirnya sampai di depan pintu rumah sang pasien? Hanya sebuah sabuk penyangga elastis tipis, murahan, yang bisa Anda beli di apotek pinggir jalan dengan harga kurang dari $10. Mereka meraup selisih harga ribuan dolar dari setiap pasien. Pertanyaan saya, bagaimana asuransi raksasa bisa kecolongan hal sebodoh ini? Karena sistem asuransi dirancang untuk memproses jutaan klaim per hari secara otomatis. Menggunakan algoritma. Ya, berdasarkan kode yang dimasukkan bukan berdasarkan inspeksi visual ke rumah pasien, asuransi melihat kode alat penyangga punggung kompleks dengan tanda tangan dokter yang secara teknis valid di atas kertas, lalu mereka otomatis mencairkan dananya. Sistem ini beroperasi atas dasar asumsi itikat baik dari profesional medis. Tapi itikat baik itu menguap karena fraud triangle tadi. Tepat. Ketika itikat baik itu hilang, sistem otomatis ini berubah menjadi mesin ATM tak terbatas bagi para penipu. Yang membawa kita pada pertanyaan bernilai jutaan dolar untuk Anda yang sedang mendengarkan eksplorasi kita hari ini. Lalu, bagaimana kita bisa tahu kalau ada yang tidak beres jika kejahatan ini bisa diorkestrasi hingga menembus angka miliaran dolar dan memanipulasi celah regulasi dengan begitu mulusnya? Bagaimana kita sebagai pasien biasa bisa menyadari kalau kita sedang dieksploitasi? Apa pelindung kita?
Untungnya, kejahatan kerah putih semacam ini selalu meninggalkan jejak administratif. Ada beberapa red flags atau tanda peringatan yang harus diwaspadai pasien. Aturan emas pertama, inisiatif konsultasi telemedicine harus selalu datang dari pasien, bukan penyedia layanan. Jangan terima telepon sembarangan. Betul. Jika Anda sedang duduk santai dan tiba-tiba mendapat telepon tak terduga dari klinik yang tidak Anda kenal, atau agen yang menawarkan tes genetik, atau penyangga lutut bebas biaya, Anda harus segera menutup teleponnya. Layanan kesehatan yang sah tidak melakukan cold calling ala telemarketing panci. Masuk akal. Konsultasi medis itu untuk menjawab keluhan kita, bukan untuk memenuhi target penjualan mereka. Lalu apalagi tanda bahayanya? Langkah krusial berikutnya ada pada dokumen yang sering kita anggap remeh. Setelah Anda menerima layanan medis apapun, perusahaan asuransi akan mengirimkan Explanation of Benefits atau EOB. Di Indonesia, ini setara dengan rincian klaim asuransi atau laporan manfaat. Anda harus membedahnya. Lembaran kertas kaku berisi tabel angka dan kode aneh yang biasanya cuma saya lirik sekilas sebelum berakhir jadi alas meja atau langsung masuk tempat sampah itu kan? Ya, kertas membosankan itulah satu-satunya perisai Anda. Jangan pernah membuangnya sebelum Anda membacanya dengan teliti. Apa yang harus kita cari di situ? Periksa tanggal pelayanannya. Apakah Anda benar-benar berkonsultasi pada hari itu? Periksa deskripsi layanannya. Jika EOB Anda menyatakan bahwa asuransi Anda baru saja membayar tagihan untuk konsultasi kompleks 60 menit, padahal Anda ingat betul dokter tersebut hanya menelpon Anda selama 4 menit untuk menanyakan apakah batuk Anda sudah reda, maka Anda sedang dijadikan pion dalam skema phantom billing. Berarti kita harus mencocokkan realita dengan tagihan. Mutlak. Dan terakhir, waspadai rujukan fasilitas secara massal. Jika seorang dokter terlihat selalu merujuk Anda dan semua pasien lainnya ke satu perusahaan pemasok kursi roda atau alat medis tertentu yang itu-itu saja tanpa memberikan opsi lain, itu adalah indikasi kuat adanya aliran skema suap di belakang layar. Jadi, apa arti dari semua ini? Jika kita mengambil langkah mundur dari lautan data dan nominal miliaran dolar yang kita bahas hari ini, satu hal yang pasti, telemedicine bukanlah fenomena atau tren sementara yang akan lenyap setelah pandemi benar-benar jadi sejarah. Ia adalah wajah masa depan perawatan kesehatan kita yang sudah berlabuh secara permanen. Tidak akan mundur lagi teknologinya. Betul. Pengalaman isolasi kita membuktikan betapa briliannya kemudahan teknologi ini. Bisa mendapatkan resep atau saran ahli tanpa harus berjibaku dengan kemacetan jalan raya adalah pencapaian peradaban. Namun, kita tidak boleh naif. Ketidakadaan kontak fisik yang memberi kita kenyamanan itu justru menjadikannya rawan manipulasi. Sebagai masyarakat yang cerdas, konsumen layanan kesehatan Anda dan saya dituntut untuk menaikkan standar kewaspadaan. Kita harus lebih kritis memantau riwayat tagihan asuransi dan medis kita sendiri, seolah-olah kita memantau tagihan kartu kredit pribadi kita. Jangan abaikan dokumen-dokumen administratif yang membosankan itu, karena pengetahuan adalah pelindung terbaik. Pembahasan mengenai absennya kehadiran fisik ini memunculkan satu pertanyaan penting yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan seusai sesi ini. Mengingat kembali prediksi Hugo Gernsback di tahun 1925 tentang teledaktil, mari kita proyeksikan ini ke masa depan yang sangat dekat. Kemana arahnya teknologi ini? Ketika teknologi baju haptik dan virtual reality menjadi sangat canggih, sehingga seorang dokter di benua lain benar-benar bisa secara fisik merasakan organ atau tulang pasien dari jarak jauh melalui robotika, apakah ini akan mengakhiri era penipuan tagihan karena setiap sentuhan dan prosedurnya dapat terekam sempurna dalam blockchain medis, ataukah sebaliknya? Kita justru sedang membuka pintu bagi malapraktik digital jenis baru, di mana para perhetas bisa memanipulasi rekam jejak sentuhan fisik seorang dokter. Wow, membayangkan bahwa bukan cuma kata sandi bank kita yang bisa diretas, tapi intensitas sentuhan medis di tubuh kita juga bisa dimanipulasi oleh baris kode komputer. Sebuah bahan perenungan yang sangat tajam, dan saya akan membiarkannya menggantung untuk Anda pikirkan sendiri. Terima kasih banyak telah menemani kami menyelami lautan informasi yang luar biasa ini. Teruslah belajar, selalu pelihara rasa penasaran Anda, dan jangan tenggelam dalam informasi yang berlebihan. Biarkan kami yang menyelam untuk Anda. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.